Halo semuanya, selamat datang di penjelajahan kita kali ini. Kita bakal bongkar harta karun tersembunyi yang Indonesia punya loh. Dan serunya, harta karun ini ada di mana-mana. Dari hutan paling lebat sampai mungkin barang-barang yang ada di rumah kamu sekarang. Udah siap? Yuk kita mulai petualangannya. Oke, kita mulai dari yang simpel dulu ya. Coba deh bayangin, ikan goreng lezat yang sering kita makan, itu asalnya dari mana sih? Pernah kepikiran nggak? Nah, pertanyaan sederhana ini justru jadi pintu gerbang kita buat ngertiin betapa nyambungnya alam sama kehidupan kita sehari-hari. Indonesia itu, wow, bener-bener rumah buat jutaan makhluk hidup yang keren banget. Coba bayangin, dari bunga Rafflesia arnoldi yang gede banget di Sumatera, sampai burung cendrawasih yang cantiknya luar biasa di Papua. Nah, semua ini nih yang kita sebut sebagai keanekaragaman hayati. Dan ini dia kekayaan kita yang paling berharga. Nah, biar kita gampang ngertiin dunia yang penuh keajaiban ini, para ilmuwan punya cara jitu. Mereka membaginya jadi 3 level kehidupan, mulai dari yang paling kecil sampai yang paling gede. Kalau kita paham ketiganya, kita bakal lihat betapa semua kehidupan di bumi ini tuh saling nyambung. Yuk, kita intip rahasia pertama. Level pertama dan yang paling kecil, namanya gen. Gampangnya gini. Anggap aja gen itu kayak resep rahasia atau blueprint super kecil yang nentuin semuanya tentang kita. Kok bisa rambut kamu keriting sementara teman kamu lurus? Atau kenapa ya warna mata kita bisa beda-beda? Jawabannya, ya ada di gen ini. Oke, naik satu tingkat ke level 2, kita ketemu sama yang namanya spesies. Ini tuh kayak sebuah keluarga besar. Contohnya semua orangutan. Nah, itu satu spesies. Kenapa? Soalnya mereka punya banyak banget kemiripan. Sama juga kayak semua harimau Sumatera atau semua pohon jati. Intinya, mereka itu satu kelompok dengan ciri khas yang sama. Dan level paling puncaknya yang paling besar adalah ekosistem. Anggap aja ini kayak rumah super raksasa tempat berbagai macam keluarga atau spesies tadi tinggal bareng. Mereka nggak cuma tinggal bareng, tapi juga saling berinteraksi satu sama lain dan sama lingkungannya. Hutan hujan, padang rumput, lautan, itu semua contoh ekosistem yang beda-beda. Sekarang, siap-siap nih, kita masuk ke bagian yang super misterius. Jadi para ilmuwan itu nemuin kalau di Indonesia ada semacam peta rahasia. Di peta ini, ada 2 garis gaib, namanya garis Wallace dan garis Weber. Ajaibnya, garis-garis ini misahin jenis-jenis hewan dan tumbuhan di negara kita. Loh, kok bisa gitu ya? Ternyata garis-garis gaib tadi membagi Indonesia jadi 3 zona yang unik banget. Di bagian barat ada zona Asiatis. Hewannya mirip-mirip hewan Asia kayak gajah dan harimau. Terus di timur ada zona Australis. Hewannya mirip yang di Australia kayak kanguru dan kuskus. Nah, di tengah-tengahnya ada zona peralihan yang isinya hewan-hewan super unik kayak komodo. Usut punya usut, ini karena jutaan tahun lalu, daratan barat kita nyambung ke Asia dan yang timur nyambung ke Australia. Garis-garis itu sebenarnya adalah lautan dalam yang jadi pemisah alaminya. Oke, setelah kita lihat hewan-hewan unik tadi, yuk kita balik lagi sebentar ke konsep yang tadi kita bahas, spesies. Kedengarannya simpel kan? Orang utan ya satu spesies, gajah ya satu spesies. Tapi ternyata para ilmuwan justru bilang kalau definisinya itu jauh lebih ribet dari yang kita bayangin. Percaya nggak percaya nih, para ilmuwan itu ternyata punya paling nggak 22 cara berbeda buat ngejelasin apa itu spesies. Gila kan? 22 definisi. Kok bisa sebanyak itu sih? Nah, ini dia misteri seru yang bakal kita bongkar bareng-bareng. Ini tuh mirip banget sama cerita klasik tentang beberapa orang buta yang mencoba ngejelasin gajah. Satu orang pegang belalainya, satu lagi pegang kakinya, yang lain pegang kupingnya. Pastikan penjelasan mereka beda-beda semua, padahal objeknya sama. Nah, para ilmuwan juga gitu. Ahli genetika ngelihatnya dari kode gen, ahli ekologi ngelihatnya dari peran si hewan di lingkungannya. Semuanya bener kok, cuma mereka lagi menjelasin bagian yang beda-beda dari gajah yang sama. Jadi, semua keajaiban alam yang kita bahas tadi itu bukan cuma buat dipandangin aja loh, tapi juga jadi harta karun yang kita pakai setiap hari. Inilah yang kita sebut sebagai sumber daya alam. Dan percayalah, ini penting banget buat hidup kita. Harta karun ini secara garis besar ada 2 jenis. Pertama, ada sumber daya hayati. Ini asalnya dari makhluk hidup. Contohnya gampang, kayu dari pohon jati buat bikin kursi, atau ikan yang kita makan. Terus yang kedua ada sumber daya non-hayati. Nah ini asalnya dari benda mati. Contohnya minyak bumi buat bensin mobil kita. Coba deh, pernah nggak kamu mikir gimana caranya sebatang pohon di hutan bisa jadi kursi yang kamu duduki?
Atau gimana caranya padi di sawah bisa jadi nasi di piring kamu? Nah, ada sebuah perjalanan panjang di baliknya yang kita sebut sebagai kegiatan ekonomi. Perjalanan ini tuh punya 3 langkah utama yang sebenarnya gampang banget diingat. Pertama, produksi. Ini tahap pas barangnya dibuat. Kedua, distribusi, yaitu pas barangnya dianterin atau disalurin. Dan yang terakhir, ketiga, adalah konsumsi. Nah, ini pas kita pakai barangnya. Kita ambil contoh produksi ya. Waktu seorang petani nanam padi di sawah, atau pas seorang pengrajin mengubah kayu jadi kursi yang keren. Nah, itu namanya kegiatan produksi. Intinya, mereka lagi menciptakan sesuatu yang punya nilai. Oke, barangnya udah jadi. Terus gimana caranya beras itu bisa sampai ke kita? Nah, disinilah peran distribusi. Truk atau kapal misalnya, bakal bawa beras dari petani di desa ke pasar-pasar di kota. Mereka inilah jembatan penghubungnya. Dan akhirnya, langkah terakhir, konsumsi. Ini bagian yang paling akrab sama kita nih. Waktu ibu kita beli beras di pasar, terus dimasak jadi nasi buat kita makan, di saat itulah kita jadi seorang konsumen. Kita lagi menikmati hasil dari 2 proses sebelumnya. Nah, setelah kita lihat semua keajaiban dan manfaat yang kita dapat dari alam, ada satu hal yang jadi jelas banget kan? Harta karun kita ini luar biasa berharganya. Dan itu artinya kita semua tanpa kecuali punya tugas yang super penting, jadi penjaganya. Jadi penjaga bumi itu nggak perlu nunggu jadi pahlawan super kok. Bisa banget dimulai dari hal-hal kecil. Misalnya, buang sampah di tempatnya, hemat air pas mandi, atau ikut nanam 1 pohon aja. Jadi pertanyaannya sekarang buat kamu. Setelah tahu semua ini, kira-kira aksi kecil apa nih yang bakal kamu lakuin mulai hari ini buat ikut jaga harta karun kita? Coba deh dipikirin, karena sekecil apapun tindakan kita itu sangat berarti.